Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindy Rizka Mita dari kelas 5B Akuntansi Perpajakan dengan NPM 23755053. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi belanja, beban, dan persediaan dari mata kuliah akuntansi sektor publik. Pertama yaitu akuntansi belanja barang dan jasa. Di sini dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Lalu ada belanja. Belanja itu kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Diatur pada Permendagri 13/2000. Klasifikasi belanja. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan menjadi 3, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja operasi itu biasanya belanja untuk kegiatan operasi yang ada di perusahaan. Contohnya, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja bunga, dan lainnya. Lalu ada belanja modal, contohnya itu belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, dan lain-lain. Kalau belanja tak terduga itu biasanya untuk penanganan hal yang tak terduga seperti banjir, longsor. Lalu di sini ada pengakuan dan pengukurannya. Pertama, belanja itu diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Kedua, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Lalu ketiga adalah koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain LRA. Metode belanja terbagi menjadi dua, yaitu pertama metode UP atau uang persediaan, lalu yang kedua metode LS atau langsung. Di mana metode UP ini adalah belanja yang terjadi di SKPD, kas pembayarannya dibayarkan oleh bendahara pengeluaran. Kemudian bendahara pengeluaran meminta ganti uang atau GU atas belanja yang telah dilakukan ke Bendahara Umum Daerah atau BUD. Sedangkan metode LS atau langsung adalah belanja yang terjadi di SKPD, kas pembayarannya dibayarkan langsung oleh Bendahara Umum Daerah. Pencatatan dan penyajian belanja, di mana jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Berikut contohnya, buku jurnalnya yaitu belanja pada estimasi perubahan sal. Dan penyajiannya, belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran setelah akun pendapatan. Lalu kita akan membahas akuntansi beban, di mana pengertiannya yaitu beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Dari PP 71 tahun 2010. Adapun klasifikasi beban terbagi menjadi 4, yaitu beban operasi, beban transfer, beban non-operasional, dan beban luar biasa. Berikut adalah pengakuan dan pengukuran beban. Beban diakui saat pertama timbulnya kewajiban, di mana saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Kedua, terjadinya konsumsi aset, di mana saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Lalu ketiga, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, di mana saat terjadi penurunan nilai aset sehubung dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Lalu terakhir ada koreksi atas beban atau penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban.
pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode. Lalu ada pencatatan dan penyajian beban. Pertama, pencatatan beban, di mana jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan LO atau laporan operasional dan neraca Pemda. Sedangkan penyajian beban dilaporkan dalam LO atau laporan operasional. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Kasus pertama yaitu belanja alat tulis kantor yang dibayar dengan UP atau uang persediaan sebesar 10 juta. Jurnalnya yaitu belanja barang LRA pada perubahan sal, terus beban barang LO pada kas di bendara pengeluaran. Nominalnya sama, 10 juta. Lalu kasus kedua itu belanja pegawai gaji tunjangan yang dibayarkan secara langsung atau LS dengan bukti SP2D LS sebesar 100 juta. Jurnal pertama yaitu dari pembukaan SKPD, yaitu jurnalnya belanja pegawai LRA pada perubahan sal, lalu ada beban pegawai LO pada RK PPKD sebesar 100 juta. Sedangkan pembukuan di RK PPKD itu RK SKPD pada kas di kas daerah sebesar 100 juta. Lalu kita akan membahas akuntansi persediaan, yaitu aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Adapun contoh persediaan itu seperti persediaan ATK, persediaan obat-obatan, persediaan pupuk, dan sebagainya. Pengakuan dan pengukuran dari persediaan. Yang pertama, persediaan dinilai dari perhitungan fisik pada akhir periode. Kedua, persediaan yang berasal dari pembelian, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Lalu ketiga, persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka dinilai berdasarkan biaya standar. Keempat, persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Lalu yang terakhir, saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Lalu di sini ada contoh soal tentang persediaan. Kasus pertama yaitu pembelian persediaan ATK menggunakan mekanisme UP sebesar 5 juta. Sehingga jurnalnya yaitu persediaan ATK pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 5 juta. Kasus kedua, pada akhir tahun yang tersisa persediaannya sebanyak 15 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaannya adalah 12 juta. Sehingga jurnalnya adalah persediaan pada beban persediaan sebesar 3 juta. Karena kita kurang pencatatannya sebesar 3 juta. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata dalam presentasi saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.